Halo Tipers, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Persepsi dan Desain Pesan pada materi visualisasi pesan berupa fakta, petunjuk, dan proses. Materi ini penting untuk dipelajari dalam mata kuliah ini karena materi ini merupakan salah satu kunci untuk memastikan pesan diterima, dipahami, dan diingat dengan baik oleh audiens. Melalui materi ini, Tipers akan belajar bagaimana mengubah informasi verbal menjadi bentuk visual yang lebih komunikatif, serta memahami bagaimana persepsi audiens mempengaruhi cara pesan diterima. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mahasiswa semester 1 program studi teknologi pendidikan diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis data atau informasi dengan benar. Yang kedua, mampu menganalisis ragam pengetahuan dengan benar. Dan yang ketiga, mampu menerapkan teknik visualisasi dalam menyajikan informasi baik itu berupa fakta, petunjuk, dan proses dengan benar. Topik pembahasan pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama, jenis-jenis data atau informasi. Yang kedua, ragam pengetahuan. Dan yang ketiga, teknik visualisasi informasi yang berupa fakta, petunjuk, dan proses. Nah, setelah mengetahui apa saja tujuan pembelajarannya, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasan pertama yaitu jenis-jenis data atau informasi. Tipers perlu diketahui bahwa penting untuk memahami lebih dahulu apa itu data dan informasi. Karena dengan mengenali jenis data, kita bisa menentukan cara visualisasi yang tepat agar pesan yang kita sampaikan lebih mudah untuk dipahami. Jadi, apa itu data? Menurut KBBI, data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Menurut Mills, data adalah fakta mentah, observasi, atau kejadian dalam bentuk angka atau simbol khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data merupakan kumpulan keterangan, fakta, atau hasil observasi yang masih bersifat mentah dan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis atau pengambilan keputusan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa data memiliki beberapa jenis. Yang pertama, ada data berdasarkan sifatnya. Contohnya seperti simbol, gambar, dan variabel. Lalu yang kedua, data berdasarkan cara memperolehnya. Contohnya seperti hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Dan yang terakhir ada data berdasarkan sumbernya. Contohnya seperti jumlah penduduk atau jumlah mahasiswa. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis data atau informasi, kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ragam pengetahuan. Kenapa sih kita perlu memahami ragam pengetahuan? Karena dengan memahami jenis-jenis pengetahuan, kita bisa memilih cara penyajian visual yang paling sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Agar lebih memahami apa saja ragam pengetahuan, yuk perhatikan penjelasan 4 ragam pengetahuan menurut Anderson dan Cradwell. Yang pertama, fakta, di mana landasan bagi seseorang untuk memberikan gambaran informasi penting dengan menggunakan simbol-simbol yang dikaitkan dengan benda yang konkret. Contohnya, nama orang, tempat, kejadian, simbol. Yang kedua, ada konsep, di mana skema yang disajikan dalam bentuk gambar atau dalam pikiran seseorang. Contohnya, apa itu belajar? Apa itu pembelajaran? Yang ketiga, prosedur, di mana rangkaian langkah pelaksanaan pekerjaan yang harus dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya, langkah-langkah atau tutorial. Yang keempat, metakognisi, di mana kemampuan seseorang dalam proses berpikir terhadap apa yang dia hadapi dan mampu ia pikirkan dengan kognitif. Nah, dengan memahami ragam pengetahuan ini, Tipers dapat memilih bentuk visualisasi yang paling sesuai dalam mendesain media agar pesan lebih mudah dipahami dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, setelah kalian mempelajari jenis-jenis data atau informasi dan ragam pengetahuan, maka selanjutnya adalah mengetahui teknik visualisasi informasi yang berupa fakta, petunjuk, dan proses. Terdapat banyak jenis visual yang ditunjukkan untuk menginformasikan kepada viewer, baik itu sebuah fakta, petunjuk, ataupun proses. Contohnya yaitu pada peta, pada buku masakan, atau pada petunjuk darurat dalam saku kursi pesawat. Contoh-contoh tersebut merupakan sebuah usaha untuk menyampaikan pesan secara visual. Untuk mengatasi apakah pesan visual telah tersampaikan dengan baik, maka harus diperhatikan beberapa aspek, baik itu visualnya maupun verbalnya. Karena seberapa baik mereka mengkomunikasikan adalah dengan seberapa baik mereka merancang dan seberapa baik pesan tersebut dapat dimengerti.
Seperti contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Jika seseorang sedang mempresentasikan materi tentang kucing, menurutmu mana yang lebih baik ditampilkan? Yap, akan lebih baik menggunakan foto kucing yang asli dibandingkan hanya dengan ilustrasinya karena masih bersifat abstrak dan tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya, tipers perlu mengetahui beberapa teknik visualisasi dalam menyajikan informasi, seperti teknik visualisasi untuk mengurutkan informasi. Teknik ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah fakta, petunjuk, atau proses, biasanya untuk mengurutkan perintah informasi menjadi berurutan, beralur, atau bergerak. Nah, contoh teknik visual untuk mengurutkan informasi bisa berupa penggunaan simbol-simbol matematika. Seperti pada contoh yang dapat diartikan bahwa agar lampu dapat menyala, maka urutannya adalah lampu lalu ditambah listrik, maka hasilnya akan menyala. Yang kedua, penggunaan arah panah seperti mengurutkan tahapan terjadinya hujan menggunakan tanda panah. Lalu, penggunaan nomor, misalnya gambar yang memperlihatkan urutan langkah dalam mencangkok tanaman. Lalu, ada penggunaan layar gradasi, contohnya gradasi untuk menentukan zona kedalaman laut. Selain untuk teknik visualisasi mengurutkan informasi, ada pun teknik visualisasi untuk menyorot informasi, contohnya seperti menggunakan bentuk geometri dan shading, seperti menggunakan bentuk persegi dan cahaya hitam untuk menekankan bagian anggota tubuh yang sedang dijelaskan. Lalu ada menggunakan asteriks, seperti tanda asteriks atau bintang untuk menandai bentuk cangkir dan teh yang proporsional. Selanjutnya ada blow up, untuk menarik informasi penting supaya lebih dekat untuk dilihat. Nah, setelah tipers mengetahui teknik visualisasi informasi, maka selanjutnya adalah menerapkannya dalam memvisualisasikan pesan yang berupa fakta, petunjuk, dan proses. Yang pertama adalah fakta. Memvisualisasikan fakta dapat digunakan untuk mempermudah peserta didik menyebutkan dan mengingat suatu objek. Misalnya, memvisualisasikan fakta dengan menyorot informasi. Sebagai contoh, ketika tipers ingin mempresentasikan materi tentang jenis kolom Yunani, dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut, maka tipers dapat memberikan visual gambar 3 jenis kolom Yunani dengan nama jenisnya masing-masing. Lalu, untuk mempermudah audiens mengingat perbedaannya, maka dapat diberikan sorotan pada bagian yang membedakannya. Adapun cara untuk mempermudah audiens mengingat karakteristik unik di setiap kolomnya adalah dengan memberikan visual yang mirip dengan setiap kolomnya. Selanjutnya adalah memvisualisasikan petunjuk. Petunjuk merupakan sesuatu berupa tanda atau isyarat untuk menunjukkan, memberitahu, dan sebagainya. Dalam memvisualisasikan petunjuk, dapat menggabungkan teknik menunjukkan urutan, pergerakan, dan alur, seperti pada petunjuk membuat origami menjadi bentuk ikan berikut ini. Yang terakhir adalah memvisualisasikan proses. Visualisasi proses dapat digunakan untuk menunjukkan keahlian motorik dan untuk memberi informasi kepada audiens mengenai proses terjadinya aktivitas atau peristiwa tertentu. Contohnya, proses metafora kupu-kupu yang tahapan prosesnya ditandai dengan penggunaan tanda panah. Adapun contoh lainnya adalah visualisasi proses donor darah dengan teknik visual mengurutkan informasinya menggunakan teknik nomor. Nah, itu semua merupakan contoh penerapan teknik visualisasi informasi yang berupa fakta, petunjuk, dan proses. Bagaimana? Apakah sudah paham? Berikutnya, mari jawab pertanyaan berikut ini bersama-sama ya. Yang pertama, Dini diminta untuk membuat poster edukasi tentang cara merawat tanaman hias. Teknik visualisasi mana yang paling efektif untuk menyampaikan petunjuk langkah demi langkah dalam merawat tanaman tersebut? A. Menggunakan teks panjang yang menjelaskan setiap langkah. B. Menggunakan gambar ilustrasi dengan nomor yang menunjukkan urutan langkah. C. Menggunakan teks panjang yang menjelaskan setiap langkah. D. Menggunakan gambar ilustrasi dengan nomor yang menunjukkan urutan langkah. Yang manakah yang benar? B. Menggunakan gambar ilustrasi dengan nomor yang menunjukkan urutan langkah. Yang kedua, gambar mana yang paling tepat untuk menyampaikan fakta tentang populasi dunia saat ini? A. Gambar grafik batang populasi. B. Gambar peta. C. Gambar animasi penduduk negara. D. Gambar teks panjang. Yang manakah yang benar? A. Gambar grafik batang populasi.
Nomor 3. Jika ingin memberikan visual untuk petunjuk cara membuat kopi, gambar mana yang paling tepat untuk digunakan? A. Gambar secangkir kopi. B. Teks panjang cara membuat kopi. C. Gambar jenis-jenis kopi. D. Gambar langkah pembuatan kopi dengan ilustrasi dan nomor. Yang manakah yang benar? D. Gambar langkah pembuatan kopi dengan ilustrasi dan nomor. Visualisasi pesan berupa fakta, petunjuk, dan proses menekankan pentingnya mengubah informasi verbal menjadi bentuk visual yang komunikatif, agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh audiens. Pemahaman terhadap jenis data dan informasi serta ragam pengetahuan seperti fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi penting untuk membantu memilih teknik visualisasi yang tepat. Berbagai teknik visualisasi seperti penggunaan simbol, arah panah, dan gambar dapat diterapkan untuk menyajikan informasi secara efektif sehingga mempermudah audiens dalam memahami dan mengingat pesan yang disampaikan. Wah, tidak terasa ya kita sudah sampai di akhir video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti. Sampai jumpa.